قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثالث utawi hadis kang kaping 3. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqal. Hadis yang ketiga ini dari Abdullah, mempunyai asma kunyah yaitu Abdurrahman atau Abdurrahman karena beliau mempunyai seorang putra yang bernama Abdurrahman, kemudian namanya yaitu Abdullah, dan mempunyai rama yaitu Sayyidina Umar bin Khattab ya. Jadi Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan hadis ini dari Abdullah bin Umar, sering kita sebut dengan Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini termasuk salah satu cendekiawan pada zamannya, sangat cerdas. Radhiyallahu anhu radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Abdullah lan Sayyidina Umar. Qala ngendika sapa Abdullah, sami tungrungu sapa isun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu haladah sapa Kanjeng Nabi, bunia dan bangun apa Islam ala khamsin ing atase 5 bangunan. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjal baiti wa shaumi ramadhana. Sebenarnya hadis ini yang dari Abdullah tidak jauh dengan hadis yang kedua kemarin yang dari Sayyidina Umar. Substansinya gak jauh berbeda, hanya mungkin susunannya yang berbeda ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, rawahu riwayatkeun hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim. Al hadits rabi'u utawi hadis kang kaping 4. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol. Hadis yang keempat ini dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau memiliki asma kunyah yaitu Abdurrahman, dan beliau adalah salah satu sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Di kala itu Abdullah bin Mas'ud itu senantiasa membawakan sendalnya Nabi Muhammad SAW. Radhiyallahu anhu qala, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abdullah bin Mas'ud. Qala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, hadatsana nyeritakeun ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa lan utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku as-shadiqul masduq. Jadi gini ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Maksudnya segala sesuatu yang disabdakan Rasulullah, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu pasti benar ya. Ayal anti bisinti fi jami'i ma yaqulu, segala sesuatu yang keluar dari yang disabdakan oleh Nabi Muhammad itu pasti benar dan dibenarkan. Al-masduq, dan dibenarkan oleh siapa? Ayyalladzi yusaddiquhullahu ta'ala fi da'wah ar-risalah bidharil mu'jizati ala yadai. Dibenarkan sabdanya Nabi Muhammad SAW itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala sesuatu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bukan datang dari hawa nafsu, melainkan semata-mata itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahadakum satuna sira kabeh iku yujma'u den kumpulaken apa khalquhu kadadiane ahad fi batni ummihi ing dalam weteng ibune ahad arba'ina ing dalam 40 apane yauman dinane nutfatan hale mani. Tsumma yakunu maka nuli dadi ayasiru ya.
Apa nutfah iku alaqatan getih kempel ya, mithla dzalik ing dalam padane mengkonon arba'in summa yakunu mangka nuli dadi ayasiru mangka nuli dadi apa alaqah iku mudghatan daging kempel mithla dzalik ing dalam umpamane mengkonon arba'ina yauman. Proses kejadiannya makhluk itu di dalam rahim, yang di dalam rahimnya ibu itu selama 40 hari itu sebagai nutfah, air mani. Jadi maninya seorang laki-laki dan mani seorang perempuan itu kumpul di rahimnya seorang perempuan itu selama 40 hari. Setelah 40 hari nutfah tersebut berubah menjadi alaqah, yaitu getih ya, darah kental ya. Itu selama 40 hari juga ya, 40 di 80 ya. Kemudian alaqah tersebut berubah setelah 40 hari berubah menjadi mudghah, daging kental ya. Itu juga sama, yaitu 40 hari. 40 jadi 40 dikali 3 yaitu 120. Kemudian setelah 120 hari ya, dari 40 dikali 3, 40 dikali 3 itu 120. Setelah 120 hari summa yursalu ilaihil malak, summa yursalu mangka nulidin utus ilaihi maring rahim sapa al malaku malaikat, fayanfuhu mangka den tiup fihi ing dalam rahim apa ar-ruh, wa yu'maru lan den perintah sapa malak bi arba'i kalimatin kelawan papat piro-piro kalimat, bikat bi rizqihi kelawan nulis rizki ibn atau ahad, di wa ajalihi lan ajale ahad, wa amalih lan amale ahad, wa syaqiyun au sa'idun lan utawi ahad iku syaqiyun anatah bejo cilaka anata cilaka au sa'idun atawa bagja. Setelah 120 hari ya, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalam rahim seorang ibu tersebut kepada si ahad ya. Kemudian mencatat rezeki si ahad, mencatat atau menyurat, maka ada istilah suratan takdir ya. Mencatat rezeki si ahad, wa ajalihi dan umur si ahad, wa amalihi dan amal si ahad, wa syaqiyun au sa'idun dan mencatat pula apakah si ahad ini termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia, au sa'idun atau bagja ya. Jadi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada istilah suratan takdir ya. Tapi pernah dibahas juga bahwa takdir ini ada dua macam ya, ada takdir mubrom dan takdir mu'allak, yang mana ada sebuah takdir yang mu'allak itu masih gumantung, masih bergantung. Jadi mu'allak ini, sebuah takdir mu'allak masih bisa dirubah ya, dengan cara kita berdoa kepada Allah ya, dengan cara kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar takdir kita dirubah dari takdir yang buruk berpindah atau berubah menjadi takdir yang lebih baik. Itu takdir mu'allak, bukan kita yang merubahnya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang merubahnya. Kita hanya berdoa meminta kepada Allah agar takdir kita yang buruk berubah menjadi takdir baik ya. La yuraddul qada illa bidu'a. Takdir itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang yang syaqiyun, celaka, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya jadi orang yang bahagia. Ketika Allah mentakdirkan kita sebagai orang yang miskin, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah merubah takdir dari kita dari miskin menjadi memiliki harta yang bermanfaat, harta yang barokah. Ketika Allah mentakdirkan kita orang yang tidak bermanfaat, kita berdoa kepada Allah agar Allah merubah takdir kita dari kita tidak bermanfaat menjadi kita
orang yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ya, itu takdir mu'allaq. Ya, kemudian ada takdir mubrom. Nah, takdir mubrom ini tidak bisa dirubah. Jadi suatu kepastian yang pasti, tidak bisa ditolak, tidak bisa dirubah. Contohnya seperti mati. Mati ini tidak bisa ditolak. Semua orang pasti mati. Semua makhluk Allah, semua makhluk hidup itu pasti mengalami fase kematian. Itu pasti tidak bisa dirubah. Nah, ketika ada ayat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ya. Nah, ini konteksnya itu ajal, ya. Ajal itu umur. Nah, umur ini bisa dirubah, yang dimana umur tersebut menjadi takdir mu'allaq, bukan takdir mubrom. Umurnya, ya, umurnya ini menjadi takdir mu'allaq, bukan matinya. Nah, ketika kita ditakdirkan oleh Allah mati atau meninggal tahun atau pada umur 50 atau pada umur 70, kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah merubah umur kita, memperpanjang umur kita dari usia takdirnya mati kita pada usia 70 menjadi 100 tahun misalkan. Makanya kita dianjurkan berdoa, Allahumma tawwil umurana wa tawwil a'malina fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah, ya, agar kita berdoa kepada Allah agar Allah merubah, memperpanjang umur kita. Ini umurnya yang menjadi takdir mu'allaq. Nah, kematiannya itu sebuah takdir mubrom, tidak bisa diganggu gugat. Ya, pasti semua makhluk mengalami fase kematian. Nah, sebelum kematian itu, selagi ma la yughir, itu kita masih dalam fase takdir mu'allaq, masih ada kesempatan untuk memohon kepada Allah untuk memperpanjang umur kita, untuk beribadah kepada Allah. Allah, maka demi Allah alladzi rupane zat la ilaha kang ora nana pangeran ghairuhu saliyane Allah. Inna ahadakum setuhune salah sidin sira kabeh la ya'malu nyekti ngamal sapa ahad bi amali ahlul jannah kelawan amal ahlul jannah hatta ma yakunu, sehingga ora nana bainahu ing dalam antarane ahad wa bainaha lan ing dalam antarane jannah illa dziraun angin sak dzira fayasbiqu maka dingin alaihi ing atase man apa alkitabu kitab fayamalu maka nuli ngamal sapa ahad bi amal ahli nar kelawan amal ahli neraka fayadkhuluha maka melebu atau fayadkhuluha maka manjing sapa ahad ing nar. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan ketika seseorang beramal ahlil jannah, beramal amal surga, ya, terus beramal surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira, sampai orang tersebut dengan surga itu tidak jauh, hanya 1 dzira. Ya, 1 dzira itu kira-kira 1 hasta, kurang lebih setengah meter. Orang tersebut beramal soleh, beramal ahli jannah, sehingga antara si ahad dengan surga itu sangat dekat, tidak ada setengah meter, tidak ada 1 meter, hanya setengah meter. Ya. Kemudian karena oleh Allah ditakdirkan si ahad ini menjadi ahli nar, maka si ahad ini fayamalu bi amal ahli nar fayadkhuluha. Kemudian pada akhirnya si ahad ini akan mengerjakan amal ahli neraka fayadkhuluha, maka pada akhirnya si ahad ini akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka seyogyanya, ya, sepantasnya kita ini memohon kepada Allah agar kita dirubah dari takdir yang buruk kepada takdir yang lebih baik. Memohon kepada Allah agar Allah merubahnya, dengan salah satunya dengan cara berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Memohon kepada Allah agar kita dijadikan orang yang husnul khotimah dan dihindarkan dari
suul khotimah. Wa inna ahadakum lan setuhune sira kabeh lan setuhune salah siji sira kabeh la ya'mala nyekti agaw irekti amal sapa ahad bi amali ahli nar kelawan amal ahli neraka hatta ma yakuna sehingga oranana bainahu ing dalam antarané ahad wa bainaha lan ing dalam antarané nar illa dziraun angin sak dzira fa yasbiku maka dingini alai ingatese ahad apal kitab fayamalu maka ngamalakan sapa ahad bi amal ahli jannah kelawan amal ahli jannah fayadkhuluha maka ngamalakan fayadkhuluha maka melebu atau mancing sapa ahad ing jannah. Sama pula ketika seseorang mengamalkan amal neraka seperti maksiat sampai seseorang tersebut sampai si ahad dengan neraka itu tidak jauh, sama hanya 1 dzira ya, hanya setengah meter antara si ahad dengan neraka. Fayasbiqu alaihil kitab maka catatan yang ditakdirkan yang telah ditulis oleh malaikat tadi yang diperintah oleh Allah itu tertulis bahwa si ahad ini ahlil jannah, walaupun si ahad ini tadinya mengamalkan ahli nar, mengamalkan amalan ahli neraka, tapi pada akhirnya si ahad ini akan mengamalkan amalan perbuatan ahlil jannah, yaitu beramal soleh, sodakoh, sholat dan yang lain sebagainya. Maka pada akhirnya si ahad pun akan masuk ke dalam surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari su'ul khotimah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba yang husnul khotimah. Maka seperti tadi, seyogianya kita harus berdoa kepada Allah. Setiap habis sholat kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di sini di syarahnya yaitu di kitab Al-Bayan, itu syarah Arba'in Nawawi, faman sabaqat lahu sa'adah sarafallahu ta'ala qalbahu ilal khairi qabla mautihi. Jadi ketika tadi sudah ditakdirkan bahwa si ahad ini adalah ahlul jannah, bahwa si ahad ini ahlul jannah, walaupun dia berbuat perbuatan ahlul maksiat, sarafallahu ta'ala qalbahu ilal khairi qabla mautihi. Allah akan memalingkan hati atau membalikkan hatinya si ahad tersebut kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang baik sebelum si ahad ini wafat, sebelum si ahad ini mati, sehingga si ahad ini walaupun tadinya mengamalkan perbuatan ahli neraka, pada akhirnya qabla mautihi si ahad ini akan berbuat atau mengamalkan perbuatan-perbuatan ahli surga, itu seperti sholat dan yang lainnya, sodakoh dan lain sebagainya qabla mautihi, karena Allah membalikan hatinya, mengarahkan hatinya kepada hal yang baik, karena memang tadinya pun sudah Allah takdirkan bahwa si ahad ini adalah ahlul jannah. Wa man sabaqat lahu saqawah wal iyadzubillah, na'udzubillah, wa man sabaqat lahu saqawah wal iyadzubillah ta'ala kana biaksihi. Dan sebaliknya pula seperti tadi, sebaliknya walaupun orang berbuat amalan ahli surga, tapi ketika ditakdirkan oleh Allah orang ini ahli neraka, pada qabla mautihi, pada akhir hayatnya Allah akan membalikan hatinya, mengarahkan hatinya untuk pasti orang tersebut mengamalkan amalan-amalan ahli neraka, sehingga orang tersebut masuk ke dalam neraka. Wal iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari su'ul khotimah. Makanya kita tetap berdoa kepada Allah, karena ini adalah suatu takdir yang mu'allaq. Masih kita bisa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah merubahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli jannah
mati dalam keadaan husnul khotimah, mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al hadits akhrajahul Bukhari fi kitab